Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to UPI Grapi Podcast. Hari ini kedatangan tamu Gen Z lagi. Bernama Kania Fatimah Savana. Namanya bagus ya. 3 suku kata. 3 suku kata. Nah, ini Gen Z yang baru aja lulus S2, guys. Dia jurusan ini geologi di ITB ya dulu ya. Angkatan 2018 lulus 2022 2022 lulus S1 ITB, lanjut ke kerja dulu, lanjut ke Saudi. Dulu sempat anak Jakarta, asal Jakarta. Anak Jakarta. Jadi sebenarnya podcast ini mau ngundang Kania karena Kania udah mau cabut nih, guys. Kania udah lulus, udah wisuda. Jadi di kaos ini lucu ya. Wisuda dulu. Wisuda November waktu itu, sidangnya Juni. Iya, ini mau interview Kania. Sebenarnya kita kemarin tuh aku pengen ngundang Kania soalnya dia punya cerita-cerita seru nih selama dia berkecimpung di dunia geologi. Awal mula sebelum kenapa milih geologi gitu. SMA dulu kan IPA kan, 28, anak 28 guys. SMA 28 pasar minggu dekat Ragunan ya. Iya. Terus waktu itu sebenarnya udah tahu belum ya? Belum lah waktu kelas 3. Sebenarnya aku kan suka bimbel. Maksudnya udah dimasukin bimbel dari kelas 2 SMA. Itu tuh kayak untuk ngajar rapot adalah bimbel BTA kalau kakak tahu. Gitu, bintang. Iya. Tapi cita-cita awalnya tuh apa tuh pas bimbel tuh? Jadi kenapa kelas 11 udah masuk bimbel karena pengen ngejar nilai rapot yang bagus gitu loh, Kak. Aku juga lupa sih kayak kenapa ya. Pokoknya biar rankingnya bagus bimbel. Aja biar maintain jadi maksudnya nilai gitu. Kalau bimbel kan biasanya kita ngerjain soal. Ini tuh apa yang dikerjain karena kan setiap sekolah pasti beda dong. Oh iya betul. Ya kan enggak ada standar yang jelas. Tapi aku enggak tahu kenapa masuk bimbel aja. Tapi kayaknya enggak ngebantu banget. Karena rapot aku juga enggak bagus-bagus banget gitu, Kak. Jadi dari situ aku realize karena kamu di sekolah unggulan, sekolah yang bagus. Iya sih, tapi aku kayaknya dari aku sendiri ya, maintain nilai itu susah, kayak 3 tahun gitu. Setiap semester kan 6 semester berarti ya. Itu susah menurut aku. Jadi aku tuh mending yang kayak SBMPTN kayaknya cocoknya, kayak ada satu tes yang kamu harus siapin dari jauh-jauh hari. Udah kamu fokus ke situ. Nah, aku tuh waktu kelas 3 ya, pas udah tahu nggak mungkin nih masuk berapa besar gitu kan. Rapot pun untuk kita jadi peserta SNPTN pun aku nggak lulus. Tapi kamu waktu di sekolah, zaman sekolah dulu kan sekolahnya sekolah favorit nih. Persaingannya gila-gilaan sih, Kak. Yang mau dokter tuh kayak semua orang hampir pengen dokter. Tapi aku waktu itu emang udah nggak minat dokter karena aku basicnya takut darah, takut yang aku luka aja tuh kayaknya sedih banget gitu, kayak sakit banget gitu. Berarti kamu nggak kayak anak-anak pada umumnya kan? Anak-anak pada umumnya kan pengen jadi cerita apa, pengen jadi dokter gitu. Waktu kecil apa sih? Nah, aku juga berubah-berubah. Pernah mau jadi presiden. Itu yang aneh banget sih. Ini masih kecil banget dong. Kayak mungkin ya terinspirasi dari ibu kita Megawati. Kayak pengen jadi presiden cewek gitu, tapi selanjutnya gitu. Karena kita tahu yang pertama Megawati. Terus jadi dulu tuh aku suka dari SD suka nonton berita, politik gitu-gitu. Jadi tapi lama-lama malah jadi pengen reporter. Karena mungkin nonton berita ya. Iya ngasih ini ya, wawancara-wawancara. Lumayan lama pengen jadi reporter lama gitu ya. Sampai SMP udah mulai kayaknya harus yang serius deh. Jadi reporter gak serius nih. Kayak ya udah pasti kan di lapangan kayak maksudnya kayak apa nih skill yang harus gitu. Yang pakai skill banget yang kita harus sampai sekolah gitu. Iya. Udah kan terus nggak jelas lah waktu SMP tuh nggak jelas mau jadi apa sampai ke SMA kan harus milih ya ini jurusannya apa IPA, IPS. Ada apa mau teknik atau mau di 28 ada IPA 28 IPS kayak dulu ada bahasa tapi bukan pas angkatan aku. Oke. Aku kan IPA ya 3 tahun IPA. Nah tapi aku sukanya lebih kayak matematika, fisika, nggak kayak biologi, kimia juga nggak terlalu jago. Sebenarnya favoritnya yang hitung-hitung. Iya hitung-hitung gitu tuh bagus nilainya. Sampai akhirnya kayaknya teknik kan ada SMA juga ada kayak tes ke psikolog gitu kan. Iya. Ikutin 2 kali 3 kali gitu. Tapi suruhnya kayak teknik lingkungan, teknik tapi yang nggak susah gitu loh, Kak. Kayaknya emang kelihatan ya, bukan yang teknik sipil, teknik banget gitu enggak. Terus kata papaku teknik geologi aja, karena papaku kan kerjanya di bidang itu kan, tapi bukan sebagai geologis, dia lebih ke finance tapi di perusahaannya minyak gitu. Sampai akhirnya banyak lah teman-teman geologisnya.
terus Nah itu terinspirasi. saran-saran dari teman-teman papa kamu berarti ya? Iya, lumayan terexposure lah si geologis ini di papaku. Ya udahlah. Nah, aku tuh kayak oke, kayaknya geologis bukan yang teknik banget tapi juga masih teknik, maksudnya masih ada hitung-hitungannya juga. Berarti ada influence dari bapak kamu nih? Iya, milih menurut aku geologi. papaku malah. Tapi aku juga terima aja dan kayaknya waktu ngejalanin malah enjoy aja sih. Tapi Maksudnya pas kelas 3 kamu ada nyari-nyari nggak jurusan-jurusan apa nih Nggak selain terlalu. Nggak terlalu nyari-nyari. Tapi yang aku tahu geologis itu katanya kuliahnya ke lapangan. Tuh aku suka tuh kayaknya nggak emang bosan suka jalan-jalan. banget, nggak yang di kelas di lab doang gitu. Iya. Kayak seru-seru aja nih. Terus kerjanya ngapain sih? Kalau kerjanya kan di perusahaan minyak, di perusahaan tambang tuh kayaknya apa ya? Nggak yang ya di kantor aja gitu, nggak, kayaknya dinamis gitu. Iya. Terus nggak teknik banget. Terus ya udah. nggak di biologi banget, nggak apa lebih ke yang tadi kamu suka hitung-hitungan Iya, kan? paling kimia sama matematika, fisika dikit banget. Terus akhirnya ini daftar lah ke SBMPTN-nya aku ya. Oh, Dia itu tuh ujian ngurutin, ya SBMPTN? iya ujian tulis Undangan itu. nggak dapet? Udah nggak mikirin Ciao. undangan, langsung fokus ke SBMPTN. Oh. SBMPTN, bimbel juga kan. Pilihan pertama ini Pilihan geologi pertama ITB. ITB. Jadi Geologi. sebenarnya tuh aku pengennya geologi UGM. Oh. Karena mama aku juga karena kedua orang tua aku juga mendukung karena UGM tuh jauh. Jadi kalau biar mama aku merantau mau nengok, sekalian. mama aku mau nengok tuh kayak ada alasannya, oh jalan-jalan ke UGM, jalan-jalan nengokin ke Jogja nih. anak gitu. Kayak kalau Bandung kayak deket gitu kan. Terus yang ketiga tuh Unpad, geologi Unpad kan juga ada ya. Iya ada geologi Unpad ada. Jadi tiga itulah. Terus jadi Yang pertama Bandung, ITB, ya, UGM, Unpad. Oh, tapi Kayak semuanya geologi. geologi semuanya Oh. udah firm lah. Tapi kalau di ITB itu kan nggak langsung milih geologi kan, milihnya FITB, Iya, Fakultas iya. Ilmu Bumi. Teknologi Kebumian. Terus yaudah kan, nah ternyata alhamdulillah skornya pas untuk yang nomor 1 ITB, ITB. alhamdulillah. Tapi di situ ada apanya? Resikonya lah, karena kan kita masuk ITB itu belum tentu geologi kan. Sedangkan aku tuh pengen ada apa aja geologi. sih FITB? FITB itu geologi, yang teknik geologi, teknik geodesi, jadi dua ini teknik, terus duanya lagi nggak teknik, meteorologi sama oceanografi. Oh. Jadi kalau aku misalnya SSI nggak ya jadi oke gelarnya ya? nih di ITB-nya di tahun pertama, aku bisa aja kelempar kan ke tempat yang aku nggak dari awal pengen. Yes, Aku dari awal udah pengen geologi. Iya. Terus ya udah akhirnya setahun di ITB struggling juga, apalagi semester kedua. Iya, yang dasar-dasar TPB, itu ya. dasar-dasar TPB. doang kita belajar. Terus akhirnya masuklah ke geologi karena kalau waktu itu angkatan aku kayaknya at least 2,8 tuh masih bisa. Jadi sesuai angkatan juga, kalau angkatan kalian bagus-bagus. 2,8 masih. Itu mungkin juga persaingannya ketat, tapi aku kayak kayak temen aku ada yang 2,8, 2,9 tuh masih bisa masuk geologi. Udah ngejalanin 3 tahun di ITB geologi. Iya. 3 tahun tuh berarti ada kecemplung Covid ya? Iya, Ada masalah. jadi setahun pertama itu nggak Covid, 18, 19 19, berapa ya? 2 tahun 19, kali ya? 21. Iya, 19 kan baru Iya, masuk nih masuk geologi. Covid. Tiba-tiba udah Covid, terus 2 tahun ya? Iya. Kayaknya abis itu aku sidangnya sih udah offline. Udah Jadi offline. pas aku Wisuda, mau keluar wisuda offline. Offline juga. Offline Di juga. Sabuga. Iya, di Sabuga, terus diarak. Diarak-arak. Gitulah. Pokoknya Ospeknya balik online, lagi ke Covid. ospeknya udah ya? Ospeknya aku nggak online. Nggak online, karena Offline. 2018 ya. Sempet Iya. offline. Dan itu angkatan terakhir sih yang offline. Offline. Nah. Oh, kemana ospeknya? Ke Ospeknya- Bandung Barat kah? Iya, aku lupa ya nama daerahnya tuh suka Hutan ketuker-tuker. raya. Jadi ke hutan yang Oh. bisa camping satu himpunan kan waktu itu. Terus Iya. kita masuk ke lumpur gitu-gitu. Perayaan Iya, tuh masuk ke lumpur. kayak militer gitu kan. Iya, yang ngerangkak Sama-sama gitu. militer, iya. Itu capek banget sih hari. Tapi aku Nginep miss-nya nggak? nginep Berapa karena hari? kayak semalam apa 2 malam ya, aku lupa semalam kali ya. Tapi di hutan kan tidurnya? Hutan. Oh, iya. Tempat camping sih emang tempat di sana Iya. kayak sampai kebun-kebun warga gitu. Tapi waktu aku masa-masa di ospek tuh ya, Oh. aku amazed banget soalnya push up tiap hari kak. Kalau sekarang aku belum tentu bisa push up tiap hari. Berapa kak? Wah itu terserah. 100. Oh, Kalau kita kan senior panggilnya aja. Gia ya, senior kita panggilnya Gia. Itu Gia. terserah Gia-nya mungkin bisa 100 ada. Nggak manggil akang teteh gitu nggak? Enggak, Gia. kita kalau akannya lebih ke Unpad Iya, kan, aku Unpad, tahu. iya. Aku karena beberapa teman Geologi Unpad Unpad. geologi tuh ngomongnya akang teteh gitu. Kita kan Iya. kaget ya. Iya. Oh di sana ngomongnya akang teteh. Kalau di sana semua cewek cowok gea gitu. Iya, Geologi. karena kita tuh waktu osjur nggak tahu siapanya karena kita nunduk. Oh, jadi nggak tahu siapa Jadi nih senior yang manggilnya marah-marahin semua, gitu. Itu tujuannya itu biar kita nggak tahu, biar kita nggak bias gitu loh sama orang ini, terus biar kita fokus juga, nggak ke distract sama Ada yang mentalnya lain. juga ya, ada mental banget sih. Mental dan fisik aku tuh dulu badan aku kayak terbagus di situ ya kak. Iya.
Berotot. kecil, lumayan keras. Kenceng otot. Ini masih ada sisa-sisa tapi dikit ya. Sisa otot. Sisa kayak terbentuknya pas di situ deh. Iya. Kayak kuat banget, bukan cuma push up sih, sit up, pokoknya latihan fisik, lari. Iya. Geologi Unpad juga sama, Iya. parah. Kayaknya Parah lebih ospek. lama geologi Iya, Unpad setahu aku. setahun Iya. dia. Kalau aku masih 3 osjur. bulan, 4 bulan lupa. Iya. Itu pun udah kayak Aku kalau ngeliat anak kelautan juga kan keras Keras ya. kan? Tapi pas ngeliat anak geologi itu kayak wah, kita alhamdulillah ya. nggak sama kelasnya. Beda jurusan, beda Oh, fakultas. oke. Jadi kita cuma Oh iya, nontonin beda aja mereka. Lagi kita udah kelar ya alhamdulillah. Iya, cepetan Mereka masuk. kelautan Iya, ya? cepetan kelautan ospeknya. Iya, yang pakai ini apa namanya? Pakai shawl, Shawl pembagian gitu shawl. kan. Iya. Itu Pertama. pun masih bertahap kan? Iya, bertahap Iya, itu pertama. belum Apa belum tahu kelar ya? tuh. Belum kelar tuh masih Kalau ada kita lagi. Jahit. selempang gini di tangan, terus Iya. baju angkatan Kak Iya, dulu iya, jaket angkatan. harus pakai baju itu tiap hari. tiap hari, bayangin Gimana sama nggak bau? sama Iya sama ya. sama. Berarti kita relate terus Sama. kayak ya dosen-dosen udah pada pakai baju ini lagi kalian gitu Iya, kayak bau bau. kali gitu kan. Tapi Default. kita selalu double ngakalinnya gitu. Gitulah. Di masa-masa semangat ini Berarti ya. waktu kita TPB tuh sambil ospek ya? TPB selesai baru ospek. Baru Kak. ospek. Oh, Kayak baru bahkan masuk 3 bulan geologinya atau ya? 4 bulan. Tapi 3 bulan 4 bulan itu termasuk yang menurut kita lama ya. Iya betul. Tapi itu jadinya kenal satu angkatan. Aku 80 orang. Kenal Wih, semua 80 akhirnya orang. gitu. Ngapain juga ya geologi ITB? Iya. Gitu. Terus Terus kulap kemana nih? kulap dulu. Nah, waktu kulap aku Ospek ya? COVID. Covid ya, jadi nggak ada Tapi, kulap. Enggak, adanya seminggu kulap di Karangsambung. Di Jawa Tengah kan. Nah, kalau angkatan Oh. atas tuh sebulan biasanya di Karangsambung. Tapi angkatan aku seminggu di Seminggu hotel karena- pula. Karena Covid. Biasanya anak-anak yang angkatan atas tuh di asrama. Dulu kan Iya, masih iya. ada asramanya kayak dari LIPI gitu nggak salah. Ngapain aja tuh pas lagi kulap? Mapping. Jadi kayak kita dibagi per kelompok. Kalau dulu juga gitu, dibagi per kelompok. Kasih modal Terus GPS. dikasih, ya aku megang GPS dulu. Jadi yang lain aku cewek sendiri, yang lain cowok-cowok kan. Cowok-cowok kayak dominan megang cowok kan papan, pasti iya. kan. Ceweknya berapa? Dari 80? 30 doang kan? 20, kok ya 20-an. 20-an ya? 20 ya? berarti, 20 kalau nggak salah 20-an. Nah terus aku tuh kebetulan cewek sendiri, terus dikasih denah gitu loh Kak, peta. Ini kamu harus tahu batunya apa, coba kalian deskripsiin batu yang ada di map peta itu kan. Terus nanti ada kalau outputnya ya peta sih, peta geologi kayak warna-warni itu kan Iya. tergantung batuannya ya, Iya. warna apa nih batu ini. Jadi kita harus tahu lah ini persebaran batunya di daerah itu kayak Daerah itu. gimana. Terus jadi kan beberapa titik dong yang kita Bikin petanya manual tuh, pakai milimeter block. enggak sih, dulu tuh gini, jadi kalau aku kenapa seminggu itu ada ke lapangan karena sebelumnya kita udah mapping online gitu loh Kak. Jadi lewat pakai dari Google Maps gitu tuh, pakai GIS gitu GIS. gitulah. Warnainnya pakai Photoshop sih waktu itu Iya. belajar atau Adobe ya, Corel Draw lah. Iya. Terus baru nanti ke lapangannya yang seminggu itu kayak konfirmasi peta kita nih bener apa Ground enggak. check ya berarti ya. Jadi dikasih kesempatan seminggu itu. Terus kalau misalnya ada yang kayaknya beda sama apa yang kita lihat di online tuh ya diperbaikin petanya. Tapi kayaknya enggak ini deh. Ada yang manual, ada yang enggak, aku lupa sih spesifiknya. Tapi belajar juga yang manual karena kan Iya, aku itu juga tuh ingat skill geologis Windows. zaman dulu. Iya, kata dosen aku. Dosen aku dari TB juga, dia bilang kamu harus tahu manualnya karena belum tentu di daerah ini ada teknologi atau apa. Iya, Jadi iya. dalam situasi Nah, yang iya itu kan seminggu doang ya aku di Iya. lapangan. Jadi skill lapangan aku mungkin sama angkatan aku yang lain juga nggak terlalu bagus kayak angkatan atas karena angkatan karena atas sebulan. Iya, betul. Sampai betul. nyuci baju gitu mereka tuh sebulan di sana Iya, gitu. betul. Nah, aku cuma seminggu. Nah, jadinya itu kenapa aku ngerasa skill lapangan aku berkurang nih. Makanya waktu udah lulus nih kan nyari-nyari kerjaan ya. Dapatlah magang tapi di kantor, di SKK Migas. Ini cuma sekali doang kulap sama kamu kuliah. Mm-mm. Serius? Paling ini sih Semester lain? semester awal yang sebelum Covid tuh. Oh. Sempet lah 2 kali kalau nggak salah. Tapi ke Bandung Masih kabupaten, deket-deket. Terus kayak nggak suruh mapping gitu, nggak Iya, cuma iya. observasi. Cuman sehari gitu ya? Bener, pulang pergi. Pulang pergi. Jadi harusnya memang setiap angkatan geologi ITB tuh sebulan di Karangsambung pas semester akhir lah sebelum tesis itu. Nah, aku tesis online juga kan, baru sidangnya offline. Nyari kerjaan juga waktu itu kayaknya baru buka gitu loh, nggak yang banyak Iya. tapi nggak terlalu dikit Karena juga. Covid juga ya. Akhirnya magang dulu tuh 3 bulan di SKK Migas di Jakarta, alhamdulillah di deket rumah, deket Iya. banget. Terus udah kan 3 bulan, nah sebenarnya bisa aja diperpanjang karena biasanya maksimal tuh 6 bulan kan intern di kontrak. SKK Migas. Tapi waktu 3 bulan Internnya aku udah lulus berarti kan?
Apa sebelum lulus? Intern udah lulus. Oh iya, Jadi yang aku KP kan, digaji yang sebagai maksudnya udah udah- ST lah ya Iya, gitu. iya. Nah terus adalah tawaran dari teman aku, kayaknya ada project nih gitu kan, diangkat kan biasanya kalau ada project-project. Oh kan, loker. Ke lapangan, terus ke lapangannya tuh ke Maluku yang jauh gitu. Terus aku kayak pengen deh ngerasain kerja di lapangan Iya, kayak timur, geologis biasa iya. gitu. Maksudnya geologis pada umumnya. Karena kurang kemarin Iya, kan. aku tuh pas- pengen mumpung lagi mumpung itu kan project dosen ya. Jadi kayak S1 yang baru lulus boleh gitu. fresh kan. grade. Ya fresh grade boleh. Terus dan temen aku juga ada yang ikut itu kan. Jadi kayaknya ditemenin temen aku seru nih gitu kan. Ya udah akhirnya Berangkat ternyata lah. grupnya yang daftar itu kita berlima sama aku itu tuh fresh grade semua. Teman semua nih. Teman semua seangkatan dan satu orang senior yang emang kerjanya udah sering ke lapangan. Ya aku cewek sendiri lagi-lagi. Tapi ya udah beraniin aja kan. Terus akhirnya sempet lah ditanya sarkas sama profesor aku itu kan. Cewek sendiri. Iya, ini kamu yakin? Kan Maluku tuh medannya bukan kayak di Jawa gitu, jangan dibayangin kayak di Jawa. Ya udah akhirnya tetap berangkat. Mungkin nekat juga ya. Soalnya Apa nih kamu kan sama ini di Bulannya. lingkungan yang dominan cowok kan? Oh, iya. Sama bekerja di dunia cowok-cowok ini sebagai cewek satu-satunya ada rintangan apa nih yang paling susah? Paling rintangannya sama kalau di lagi. lapangan ya terutama sebenarnya bukan karena cowok atau cewek sih, aku lihat teman-teman aku juga sama. Kalau di lapangan tuh daya pikirnya menurun, kayak nggak kayak di lab atau di kelas. Jadi kayak mungkin karena capek, karena panas segala macem, aus. Jadi tuh kadang ya udah kita ngelakuin standar SOP sebagai geologis kalau udah nyampe lapangan, tapi gak yang mikir sejauh itu gitu kalau udah di lapangan. Jadi nanti di hotel kalau udah adem ayem baru mikir atau ya udah interpretasi gitu. Berarti kamu ngerasa lemahnya tuh pas lagi di lapangan ya? Iya, sebagai cewek ya? Sebagai cewek, fisik juga. Tapi lucunya pas waktu aku ke Karangsambung itu kan juga ada medan yang susah banget lah karena tebing, jangkau, jadi harus wall climbing Kak. Harus manjat. Itu udah disediain talinya di situ. Kita kayak mau naik ke puncak suatu gunung, tapi gunungnya nggak tinggi banget. Sebenarnya nggak safe sih. Cuma waktu itu Sebenarnya nggak safe ini gimana? sebenarnya waktu itu karena si dosen aku tahu kita mau ke daerah situ, dosen aku nemenin hari itu. Nah dosen aku udah ngeliatin ini bakal susah nih kalian, tapi ya udahlah kalian harus ke atas. Nah aku cewek sendiri kan yang tadi aku bilang. Iya. Tiba-tiba ada si tali yang buat wall climbing tapi nggak ada pengaman, tapi tebingnya lumayan tinggi Kak. Iya. Terus gimana nih? Tapi harus ke atas gitu. Jadi kamu nekat aja udah. Nah itu aku nggak ada basic wall climbing, akhirnya naik aja. Kan aku waktu pertama kali itu ngerasa naik tuh aman-aman aja karena pakai sepatunya juga oke kan. Khusus kan. Sepatu lapangan jadi membantu lah. Cuma kadang tuh aku takut pas turun. Oh iya. Nggak bisa kan loncat itu kan susah kan. Iya betul. Nah ya udah di situ tuh udah kayak kayak gini capek banget ya. Pokoknya di Karangsambung itu udah kebayang lah harus gimana mentalnya, nyiapin mentalnya kalau kerja lapangan. nanti di lapangan. Nah itu waktu aku dari pindah ke kantor magang 3 bulan langsung ke lapangan tuh ya nyiapin mental juga sih, bukan cuma fisik. Iya. Kalau fisik paling lari gitu-gitu. Terus kalau kita kan katanya udah dikasih tahu ya bakal jalan lama, itu kan si nafasnya nggak boleh yang ya pokoknya harus panik, stabil lah gitu. Jadi aku dulu juga kayak suka yoga, jadi lumayan ngebantu kalau pernafasan yoga itu. Kamu yoga udah lama ya dari COVID. Nah itu kan setelah COVID ya, jadi masih pas kuliah ngelanjutin. udah yoga berarti. Tapi nggak yang jago-jago banget juga sih. Pokoknya nafas lah itu dibantu yoga, terus yang lain lari basic biasa. Cuma waktu itu jadi rajin ke lari gitu terutama. Kalau anak-anak yang cowok-cowoknya pada ini nggak suka underestimate nggak? Kan ada tuh kadang-kadang suka diledek-ledekin. Aduh ini cewek. Underestimate tapi kayaknya jadi candaan di mereka Bercandaan aja. doang. Nggak Jadi yang nggak ada. buat aku baper gitu loh. Iya. Nggak diledekin banget. Iya. Malah dijagain alhamdulillahnya. Terus teman-teman aku itu yang Baik-baik sih berangkat ya, cowok-cowoknya ya. ke Maluku itu alhamdulillah baik-baik. Iya, Terus iya. yang kayak emang mereka suka ke lapangan juga, bukan yang kayak mentalnya nggak ke lapangan gitu, enggak. Kan kalau misalnya teman kita mentalnya udah jatuh kan kadang-kadang kita ke bawah. Betul. Itu kerasa banget sih. Jadi suportifnya tuh harus banget di lapangan, maksudnya dibutuhin banget
dari teman-teman juga yang Betul. satu tim itu. Betul. Berangkatlah ke Maluku. Maluku. Long story short. Iya, udah latihan juga soalnya kita tuh bukan cuma kayak ngambil sampel gitu. Enggak, tapi kita harus pakai bor Kak, alat bor yang kecil. Sedimen itu ya. Core sample. Betul. Core sampler itu ya. Tapi ini ala-ala yang kecil aja, bukannya kayak perusahaan minyak yang pakai Yang bor gede. gede gitu enggak. Ini kan ada yang kayak alat bor yang bisa dibawa kemana-mana. Itu kita harus belajar tuh waktu di Bandung, carilah batu kali, tes dulu. Ini gimana? Soalnya kalau lumayan Berapa susah. orang satu tim berangkat? Kita berlima tambah senior 6 berarti Berenam. dengan bawa barang yang banyak, barang bawaan lapangan tuh lebih banyak Bawa daripada instrumennya, bawaan kita sendiri. Kita bawa baju satu. tuh kan ntar bisa dicuci kan, jadi aku bawa satu apa sih, tas yang buat Tas backpack yang itu ya, yang gunung yang itu buat ya? ke gunung itu satu udah full, bukan cuma baju tapi yang lain-lain juga. Nah ada tas khusus buat kamera, GPS, Instrumen soalnya kita juga bisa semua. ini apa, telepon HP satelit. Yang satelit ya. Karena di sana nggak ada sinyal. nggak ada sinyal. Soalnya ini remote kan, bukan kayak di Jawa lah. Dan Pulau apa nih? Pulau Seram. Pulau ya? Seram di Maluku. Jadi banyak hutan-hutan yang masih Under coverage. undercover gitu, maksudnya kayak banyak hidden. vegetasi yang masih ketutup banget. Jadi matahari aja belum tentu nembus gitu istilahnya. Udah lebat banget. Udah harus siap mentalan kayak gitu. Terus Kalau berangkat. Medan nih, kamu mendingan gunung, hutan atau rawa? Kan dari atas. Hutan, rawa atau apa? Gunung. Maksudnya dari segi Medan nih yang paling kamu nyaman. Kayak gunung deh. Yang manjat-manjat kamu lebih enjoy gitu. Kayaknya nggak tahu ya. Aku kalau naik gunung cuma baru berapa kali doang sih. Maksudnya yang Kan untuk kadang fun kayak ya. kalau misalnya cewek kan kadang takut sama hewan-hewan. Oh. Kalau di hutan kan gunung lebih safe ya. Hutan lebih serem gak sih? Iya, gunung lebih safe ya. Tapi aku nggak pernah sih ketemu kayak babi hutan. Paling ular. Di Pulau Seram tuh ular. Oh. Tapi udah Aku nggak takut berdamai. ular. Tapi kalau misalnya kayak harimau mungkin takut ya. Cuma nggak pernah ketemu, alhamdulillah. Dia paling ekstrim ular doang. Iya waktu itu. Terus kayak di jalan terus kayak ular gitu. Biasa aja. Terus lewat kan, itu ular gitu. Tidak, terus ya masih remote banget. Dan sampai akhirnya, jadi waktu kan itu dikasih waktu kayak sebulan deh. Iya. Tapi kita udah expect 2 minggu pertama itu ke medan yang paling susah lah. Apa tuh? Di Desa Kanike namanya. Jadi kan ada beberapa sungai yang target kita, tapi si sungai dan Desa Kanike ini namanya itu tuh medan yang paling susah, paling tinggi juga kan. Desa Kanike desa tertinggi di Pulau Seram itu. Karena di Pulau Seram Maluku itu tuh ada gunung tertinggi, termasuk 7 gunung tertinggi di Indonesia. Namanya Gunung Binaya. Nah, di Gunung Binaya itu desa terakhirnya Desa Kanike. Nah, kita tuh mau dari laut ke situ, maksudnya jauh lah perjalanan. Itu dikasih tahu sama senior aku, 2 malam ya. Perjalanan, jalan loh. kaki. Bukan naik. Bukan 2 jam, bukan 2. Jalan kaki, nggak pakai motor. Jadi dari awal. 2 HR bukan 2 hour ya. Iya, 2 hari. Terus kita tuh nggak ada tenda yang proper. Maksudnya emang nggak bisa pakai tenda proper. Pakai apa sih? Kalau di Yang di pedagang kaki lima tuh apa Kak? Hamok bukan. Bukan yang biru-birunya kayak tendanya Oh, gitu. terpal. Beli terpal lah kita ke kota gitu. Kayak terpal. Iya pakai itu. Terus itu buat jadi atapnya gitu. Makan gimana? Aman. Makan bawa semua beras bawa. Nah aku jadi masak-masak kamu kan cewek, makanya jadi tukang masak. Lumayan tuh kalau nggak ada cowok mungkin masaknya seadanya. Dari waktu itu kan kita ditemenin porter itu orang Maluku asli Kak, yang bener-bener orang desa sana. Jadi udah sering bolak-balik ke desa itu. Dulu tuh kayak lebih banyak porternya daripada kitanya deh. Kitanya cuma bertiga atau berempat. Kayaknya porternya ada 10. Oh iya. Bawain barang kita juga soalnya. Dengan instrumen ya. Logistik iya, itu. Betul. Logistik si drillnya. Beras, alat masak juga kan, sama alat tendanya juga itu butuh 10 orang kalau nggak salah. Lumayan tuh kita nggak. Itu yang 2 hari jalan nih yang naik gunung ini. 2 hari itu baru pergi doang ya. Iya. Kalau pulangnya kalau nggak salah semalam sih waktu itu karena lebih cepet kan kalau turun. Nah itu tuh bulan Juni. Jadi kan kalau bulan Juni kayak pergantian gitu ya. Nah bulan Juni itu panas kalau nggak salah kalau di Jakartanya, tapi dia kebalikan kayak di Australia, dia kan ngikut. Oh karena kayaknya angin-anginnya ikut monsunnya karena di timur, hujan gitu. Musim hujan. Jadi lumayan beresiko lah waktu itu. Terus si sungai-sungai itu gede-gede yang, tapi batunya juga gede-gede juga. Apa flood gitu? Flood tuh apa? Banjir gitu. Nah, aku waktu 2 minggu pertama itu nggak kedapetan banjir, tapi teman aku di next sungainya sempet banjir. Yang aku bingung, kok bisa banjir di atas gunung? Ngerti nggak sih Kak? Iya, meluap aja gitu kali ya. Iya, ternyata ada si desanya tuh, dia tuh di antara 2 sungai. Oh, jadi lebih rendah. Dan itu aku waktu itu udah diturunin dari Medan itu, mungkin
lebih safe kannya di bawah gitu kayaknya gitu deh. Dan karena udah tahu ya. Waktu itu aku ngikutin senior aku ngambil sampel di jalan raya waktu Jadi kan itu. akhirnya dipecah timnya ada. Iya, pokoknya 2 minggu pertama kita berangkat Bareng-bareng. satu orang temanku, bukan seniorku masih ngikutin karena kan bedanya susah banget kan. Temen aku ini di bawah. Jadi kita komunikasi lewat radio dan lewat si apa namanya? Satelit. HP satelit itu. Dia pakai pulsa lebih mahal lah itu. Oh, iya. Akhirnya kalau 2 minggu udah selesai kita harus pindah ke sungai yang lain gitu loh Kak. Nah waktu di sungai yang lain itu temen aku sempat kejebak. Itu udah hampir mau dievakuasi pakai helikopter tau Kak. Serius. Tapi waktu itu mikirnya kayaknya masih bisa nih karena Takut akhirnya ada bertahan korban dia ya? di situ. Soalnya nggak enak Kak kalau misalnya ngambil helikopter dia doang. Iya, Warga kan juga ke yang lain kan juga kena warga-warga. bencana ya. Itu jatuhnya bencana kan. Iya bencana, dan itu di pedalaman, desa pedalaman. Iya. Kayak Spesial pasti banget ya harus anak ini. pasti harus bawa semua orang, tapi akhirnya kayak bisa nih Bertahan. sampai dia surut gitu ya, bertahan. Jadi emang lebih lamanya waktu banjir itu si teman-teman aku untungnya ya, bukan Iya, aku. iya. Tapi di situ udah kayak setelah cerita teman-teman aku kayak antara nyawa gitu loh Kak. Iya. Kayak ada resikonya nih pekerjaan nih gitu ya. Itulah aku baru sadar Iya. geologis penting, tapi juga nyawa tuh penting juga gitu. Betul. Jadi tuh BTW ini tuh studi geologi disponsorin sama beberapa perusahaan. Jadi karena si Pulau Seram ini unik gitu loh Kak, geologinya tuh kayak belum terlalu jelas gitu yang metain. Ada sih peta-peta lama tapi kayak kok nggak jelas nih, dan untuk misalnya eksplorasi minyak atau eksplorasi tambang tuh harus ada acuan si peta geologinya ini. Tapi yang ngemetain tuh sebenarnya belum begitu jelas gitu. Untuk beberapa di desa-desa pedalaman ya terutama. Jadi goalnya project ini buat ngeluarin peta. Iya, tapi peta geologi ini. khususnya untuk Khusus Pulau di Seram. sungai-sungai yang pelosok gitu. Karena ini belum ada. Iya, aku juga sempat ngobrol-ngobrol sama porter yang di sana, kan ngobrol juga ya. Pernah nggak sih ada peneliti yang kayak kita kan sebutnya peneliti ya kita? Iya. Peneliti yang pernah lah Datang. ke sini. Dikit, udah lama banget ke sini. Itu pun terakhir tuh bule, dan itu pakai helikopter. Bener-bener bule, bener-bener orang luar ya. Iya, ada yang kayak peneliti misalnya satwa Iya, di sana. Ini wildlife, bukan cuma wildlife, geologi iya, lah. biologi. Nah, akhirnya kan itu aku habis Covid ya, Kak. Iya. Jadi mereka tuh kayak wah, akhirnya ada Ada orang lagi lagi yang nih. Soalnya itu emang meneliti. jalur pendaki yang mau ke Binaya juga kan, Kak. Karena Everest tadi summit itu. Tapi ya? abis Covid itu katanya baru pertama kali kita itu Karena udah nggak ada summit, udah nggak ada yang udah nggak ada yang naik. mendaki lah semenjak Covid gitu. Jadi mata pencarian mereka juga. Terus dari kita waktu pertama itu nginep di desa, ada desa pedalaman juga. Terus yang keduanya itu nggak di desa, tapi kita harus bangun tenda yang tadi pakai terpal di pinggir sungai. Tapi sungainya juga lumayan ngeri-ngeri sedap, takutnya banjir kan Iya, waktu itu. takut ngeluap. Karena hujan waktu aku nyampe di hari kedua ini, malam kedua lah, masak lah. Berapa hari total kan di sana? Totalnya targetnya kan sebulan ya, tapi seingat aku hampir 2 bulan sorry. Hampir 2 bulan. Lebih lewat ya? Karena mundur ya gara-gara Ya, itu, hujan-hujan itu ya, banjir, temen aku Medan. sempat terjebak juga, itu lumayan Iya. lama lah. Iya. Ya udah akhirnya nyampe ke desa Kanike, aku kaget sih karena di sana tuh kok kosong Nggak ada desanya, nggak ada listrik, orang. beneran Nggak ada orang. Nggak ada penduduk. Ada beberapa, tapi Tapi rumah ada. rumah ada nih. Kayak Jadi kota bayangin mati gitu, kayak aku datang tuh hujan lagi Kak. Iya, Jadi suasana horor ya. kan kalau hutan tuh bunyi-bunyi kayak Iya, satwa-satwa liar gitu. satwa-satwa liar kayak kayak burung-burung apa jangan. Ada yang horor nggak? Ada yang cerita-cerita horor nggak? Kayak teman aku deh, bukan aku waktu itu aku ingetnya. Ya, Indie aku home sih ya, anak enggak. indie home. Enggak, temen aku juga enggak. Itu yang pas lagi Banjir itu. itu ternyata ya ujiannya banyak lah, bukan banjir doang sih temen-temen aku. Untungnya bukan aku. Nah, terus udah kita di situ juga kan udah nih akhirnya nginep di rumah desa sana juga, kita kayak sewa gitu. Terus kita kayak setiap hari jalan ke sungai-sungai yang ada dekat-dekat desa itu. Sampai akhirnya dapet lah data-data gitu. Sampai dapet si sampelnya juga. Wah itu mental. Terus kan di sana kan nggak ada HP ya Kak. Itu baru pertama kalinya aku 2 minggu nggak megang Social HP. detach. Iya bener. Bahkan telepon pun cuma bisa ke base camp yang temanku itu satu orang. Nah akhirnya kayaknya seniorku berubah pikiran. Aku harus ke bawah. Mungkin karena safety reason ya. aku nggak tahu waktu itu kenapa ya. Aku lupa deh. Pokoknya kita itu kan senior aku tuh curang. Jadi dia cuma nganterin, abis itu langsung pulang Kak. Ke balik Jakarta lagi gitu. Enggak, balik ke base camp yang temanku itu. Jadi yang di base camp kotanya 2 lah orang, ya, yang di pusat. kitanya bertiga, kita totalnya berlima berarti, bukan berenam, sorry. Berlima, jadi 3 orang di atas, aku salah satunya, 2 orang di bawah.
Itu kita turun apa namanya kerjain. Aku lupa kenapa dulu ada teman aku yang di base camp itu disuruh balik ke desa Kanikeh itu, nemenin kita apa jemput kita. Oke, tukeran. Oh iya benar, tukeran sama aku. Jadi ada teman aku yang kakinya sakit satu, terus aku cewek, itu duanya mau diturunin tuh. Digantilah sama satu teman aku yang dari base camp. Nah, 2 orang ini yang akan meneruskan perjalanan itu tuh ada, jadi di sana kan desa Kanikeh nih yang paling atas. Jadi dia harus muter gitu loh Kak, bukan ke jalur yang pulangnya sama, beda, dia harus lanjutin ke desa yang lain. Itu ke dalam rangka kerja apa? Emang cuma jalur itu? Lanjutin petanya itulah. Terus itu tuh ke desa lain, tapi lewat jalur yang nggak biasa. Nah itu kayak 2 orang itu tuh yang ngalamin horor. Ngalamin horornya apa ya? Aku lupa deh. Penampakan kah? Kayaknya dibuat bingung, itulah. Kayak disesat-sesatin gitu. Iya, sesat gitu, hampir dibuat terpisah. Terus namanya juga orang capek, 2 orang itu jadi suka berantem gitu loh. Cowok-cowok kayak gitu-gitu aja sih kayaknya deh, aku lupa. Nah itu akhirnya banjir itu di desa itu, yang dia ngelanjutin perjalanan dari desa Kanikeh. Pokoknya jauh banget kalau dipikir-pikir. Kalau aku ikut yang dia itu kan berarti hampir sebulan nggak megang HP. nggak ketemu sinyal, nggak bisa ngabarin orang yang di Jakarta. Rumah, nah aku tuh alhamdulillah 2 minggu itu turun sama si teman aku yang kakinya sakit itu kan. Nah itu tuh juga lumayan lama, lumayan capek, tapi seneng banget. Pokoknya pas udah turun nih aku ketemu jalan raya, ketemu mobil aja seneng banget ya, ketemu bener. Ini rasanya orang tinggal di desa terpencil. BTW yang tadi yang aku bilang aku nyampe nggak ada orang tuh karena basicnya mereka itu emang asalnya dari desa itu, tapi mereka udah sadar kalau misalnya ada kehidupan yang lebih layak tuh di bawah, makanya mereka pindah, pantai. Makanya kosong deh. Rumahnya ada 2 gitu, jadi kadang satu mereka di kota, satu di desa. Kalau misalnya mereka mau beli nasi berapa kan pasti ke bawah kan. Jarang lah nggak ada warung kalau di sana. Tutup pas aku datang, ada apa nih dijual apa, tutup. Berarti kalian benar-benar bergantung sama supply yang kalian bawa ya, makanan semua itu. Nggak minta orang-orang desa, soalnya orang desa juga makanannya sagu gitu-gitu yang nggak cocok lah sama kita. Bahkan kita akhirnya share makanan sama mereka tahu akhirnya kecap gitu-gitu Kak. Nah waktu kita mau mulai kerja pun pas nyampe banget pertama kali tuh izin juga ke adatnya mereka, soalnya mereka tuh ada upacara adat gitu. Untuk ngelindungin kita gitulah katanya. Karena ada kejadian yang meninggal kalau misalnya nggak naik gunung nih. Ada dulu katanya bule naik gunung ke puncak Binaya itu karena nggak melakukan ritual itu meninggal. Ya katanya meninggal kan. Itu katanya karena nggak ikut ritual itu. Jadi orang sana tuh masih percaya yang gitu-gitu banget lah, harus izin ke leluhur gitu-gitu. Nah aku digituin ritual, disuruh makan apa sih? Cacing? Bukan, kapur siri ya? Tapi aku enggak, aku kayak curang punya terus kayak gitu ya? Abis itu dilepehin gitu di bawah. Rumahnya rumah panggung Kak, kebanyakan sana. Suku apa sih mereka? Nggak tahu jujur, tapi desanya desa Kanikeh. Kayak orang Maluku asli, maksudnya. BTW si porter-porter yang 10 orang itu nggak pakai sendal. Kita kan pakai sepatu barefoot aja jalan gitu. Kalau kita kan pakai sepatu lapangan ya, itu aja sepatu lapangan kita. Ada temen aku yang batu segala, solnya tuh solnya sampai lepas gitu. Gara-gara saking susahnya medannya kan, bekas hujan juga waktu itu. Jadi bener-bener orang asli ya. Orang sana nggak pakai terus mending nggak bawa apa-apa, dia kan bawa barang-barang banyak. Pakai peradaban kan, maksudnya mereka udah pakai baju sih normal kan, nggak kayak yang Papua gitu kan. Nggak pakai koteka ya apa sih. Iya dia baju manusia modern cuma kan. Nggak pakai sepatu, aku juga nggak berdarah apa itu kakinya, pokoknya udah ngeri sedep gitu kan. Keren juga ya orang-orang sana banget sih, aku bilang bawa alat bor coba. Yang aku bilang berat banget itu supply. Udah abis itu dari situ medannya udah mendingan, tapi juga beresiko karena aku kan masuk sungai ya. Pernah tuh aku totalnya ya plus selama aku di Pulau Seram masuk sungai itu 3 kali hampir keseret aku arus. Terus kayak berarti kalian metain sungai juga ya? Iya, pokoknya kenapa kita metain sungai karena batu-batunya tuh tersingkap gitu loh Kak. Kayak di sini kan kalau Kakak lihat di Arab ya, tebingnya kan kelihatannya langsung batu gitu. Nah itu kan enak kalau jadi kalau di Indo kan masih banyak vegetasi. Nah kalau di sungai itu ada tebing-tebing yang kebuka gara-gara erosi sungai itu. Nah kita makanya targetnya sungai, karena kalau nggak target sungai misalnya hutan doang ya jarang ketemu batu yang bagusnya itu. Iya betul. Udah keseret 3 kali ya, teman-teman aku yang bantuin porter juga agak-agak panik bawa aku gitu-gitulah. Itu pokoknya total hampir 2 bulan di sana Mas. Jadi ke kota tuh cuma untuk
beli logistik, istirahat, habis itu Habis itu masuk balik lagi ke Husuma yang baca beda, lagi. izin lagi ke apa istilahnya kepala desa, Kepala tapi desa. di sana tuh bilangnya bapak raja yang beda karena beda-beda lokasi. mereka tuh kepala desanya atau bapak rajanya. Ya udah nikmatin, tapi udah pengen pulang banget lah pasti ya, mental kok gini Kena banget mental. gitu. Ternyata kerja di lapangan gini Iya, ya. gini gitu. banget, yang maksudnya tuh yang aku langsung ke tempat yang remote kan, nggak Iya. ada peradaban, Iya, terus betul. fisik capek sampai Betul. aku tuh Baik, kamu dari kecil di Jakarta. Iya. Maksudnya kayak anak kota banget. anak kota kan. banget gitu. Tiba-tiba Pasti terjun. mamaku kalau aku ceritain kayak gini nggak pada percaya. Iya. Kayak Fun jejak fact- petualang Iya, gitu kan. tapi ini nggak ada apa TV gitu, nggak, kita Nggak. bener-bener cuma apa ya, ngerjain sebagai geologis. Dan waktu aku di desa Kanika itu yang 2 minggu itu kan nggak ada telepon kan, dan temanku yang di bawah itu cerita akhirnya pas kita pulang, mama Iya. kamu tuh sampai nelponin aku kayak Khawatir. nanyain, tapi aku juga nggak bisa ngasih tahu apa-apa karena kan terbatas ya berita Iya, yang di iya. atas yang disampaikan ke bawah. Terus katanya mama kamu tuh cerita ke aku, katanya mama kamu tuh sampai mimpiin gitu aku lagi sedih, jadi mungkin aku lagi capek karena Iya, kontak Kak, batin sama iya. mamaku. Iya. Dia katanya mimpi 2 kali gitu, Iya. terus kayak orang Saking- meninggal gitu loh. Saking ada kuat Ini feeling. kenapa sih Kania, aman gak? Kata temen aku, Iya. aman tante, bla bla bla. Iya. Ya udah akhirnya seneng banget lah pas pulang tuh, karena kan ini Akhirnya nyampe Jakarta iya, ya. akhirnya Gimana bisa rasanya? karena kita waktu beli tiket itu belinya tiket sekali jalan. Oh, Nah kan belum one way pulangnya doang. belum pulang nih, ada isu-isunya kata seniorku kayak kalian bagus nih kinerjanya, kayak kalian mau lanjut ke diperpanjang. Papua. Jadi si senior aku tuh habis dari Seram itu ke Papua, Kak. Oh, ada site lain lagi. Ada studi lain lagi, tapi mau ngajak orang belum ada nih, orang yang mau. lain yang dari lab kita, orang lain gitu ya, dari bukan tim kita tuh nggak ada, isu-isunya kita, soalnya kita udah deket kan, jadi kita nanggung. naik kapal Udah doang nanggung atau naik nih pesawat, ke Papua. terus mental juga udah teruji Iya. gitu kan. Sebelum banget kan ada sign kontrak apa gitu nggak? Kalau ada apa-apa terjadi gitu. Aku lupa deh, Kan kayaknya suka nggak ada ada tuh. deh, Kak. Kamu nggak lihat kontraknya? Kayak project doang. Kalau ada kecelakaan apa disclaimer. tapi asuransi kayaknya dibayarin. Oh, deh. dibayarin ya. Dibayarin gitu deh. Aku lupa bayarin. Iya, iya. Terus itu sih kayak kita tuh sempet, tapi enjoynya tuh ada juga sih Kak, kayak kan ke lapangan, kadang-kadang ke kota kan, Iya. ke kota tuh kita yang explore, karena kan kota di sana kayak kabupaten di sini ya, Iya, maksudnya betul. Masih kecil. ada ya, tapi seru aja, seafood, maksudnya nyobain seafood, terus kayak ke Kulineran. pantainya ada namanya Pantai Ora di sana tuh bagus banget. Wih. Kayak lumayan mahal, destinasi mahalnya karena kan tiket pesawat aja mahal kan Iya, di iya, daerah betul, sana. betul. Nah, ngumpul deket, kita ke situ sempet, alhamdulillahnya senior sama profesor itu nyisihin uang buat jalan-jalannya gitu, ada seru-serunya snorkeling gitu-gitu. Kita tadi mau lanjut ke Banda Neira ya, karena udah deket kan udah ya. ada isu kayak kamu bakal dikirim ke Papua. Udahlah kita ke Banda Neira dulu. Liburan dulu. Kan mumpung jauh nih ya, dan nanggung dikit nih. lagi, dan Iya. ternyata pas waktu itu nggak pas karena ke Banda Neira tuh schedule kapalnya cuma seminggu sekali kalau nggak salah. Dan Dari kita udah lewat. Seram. Jadi kalau mau kita nunggu dulu di Seram. Baru. Habis itu ke Banda Neira. Nah, itu kan time consuming banget. Akhirnya Iya. dipulangin lah ke Jakarta. Bandung itu. Nah, itu aku pulang hitam udah jelas. Mamaku sampai kaget, hitam agak gemuk Kak. Yang aneh kenapa aku gemuk buncit gitu, karena makannya mulu. banyak. Kayak seporsi porter deh. Dari situ aku Ya karena kan udah bareng cowok-cowok ya. Iya, iya. Kamu bareng cowok-cowok ngeliat cowok banget, kamu ke bawah. iya, kayak terus nafsu lapar makan. kan. Iya. Karena ke lapangan ke kerja lapangan, fisik. Iya. Terus capek banget, makannya banyak banget. Terus ya gitulah. Kata mamaku aku gemukan, dan gemukan dalam arti perut ya. Kalau Iya, pipi iya. mah aku biasa aja. Tangan juga biasa aja, maksudnya. Ada luka-luka nggak? Apa ada ini nggak? Kalau luka ada lah Ada. dikit-dikit. Lecet-lecet apa? Lecet-lecet gitu. Karena sepatu juga. Sepatu tuh aku kayaknya, aku dulu sepatunya kecilan pula. Belum nyiapin banget, iya. tapi akhirnya aku sol gitu. Pokoknya gimana sepatu masih harus bertahan gitu kan waktu itu. Nyarilah sol ke pasar. Pokoknya kalau udah ke kota tuh ya itu nyari apa yang kita butuhin, kayak sol misalnya dibenerin atau apa gitu. Iya. Udah, itu pengalaman yang paling berharga. Terus sampai sekarang juga suka jadi nostalgia sama si teman-teman aku ini kan. Iya. Jadi deket ya. Jadi dekat, Sebulan. terus jadi tahu Sebulan. jelek buruknya. Terutama teman aku ada satu orang namanya Bahrun, sekarang lagi S2 di Itali. Kita tuh dulu sering banget dipasangin gara-gara emang kayak komposisinya pas gitu loh. Aku Iya, sama iya. dia, aku Iya. ceweknya istilahnya agak lemahnya, dia yang agak lebih kuatnya gitu. Strongnya.
udah biasa Kak yang kayak diketutin gitu kan, udah kayak aib-aibnya udah ayamnya keluar lah. tahu gitu gimana dia tidur, gimana kita mandi bla bla bla, Tapi kebiasaannya. begitu kamu selesai project ini, kamu nggak ada project lapangan lagi tuh sama Enggak. kerja? Enggak Bener-bener kayaknya. pas Kantor aja. Udah di office aja nggak ada. Nah itu akhirnya aku bisa tahu aku lebih cocok di kantor ya. Jadi kamu udah tahu lapangan gini. Kalau ke lapangan yang kerja tiap hari kayak itu kan hampir 2 bulan kan. Kayak gitu nggak bisa deh Kak. Kalau sekali masih oke lah. Tapi kalau yang kayak gitu banget kerjanya nggak bisa, nggak cocok lah. Jadi risetnya pun kalau ke lapangan nggak bisa gitu menurut aku ya kalau yang. Maksudnya bukan nggak bisa sih, nggak bisa selama itu kayak dan seremot itu. Aku pertama kali ke lapangan langsung dikasih lapangan seberat itu sih. Mantap. Kayak, Tapi terus nanti begitu kerja udah nih office-an, terus kan ke KUS S2. Oh iya. Ada ke lapangan lagi kan? Iya tapi kan pada kita akhirnya ke hotel gitu istilahnya. Nggak se-ekstrim Nggak dulu. se-ekstrim itu. Jadinya Iya itu sih. sih Yang paling berkesan bagusnya itu gitu ya ya berarti. mungkin ya kalau kita udah di lapangan yang susah mungkin Mentalnya jadi udah kebentuk. udah jadi ngeliat lapangan yang oke gini, jadi kayak nggak terlalu sedih atau kayak apa ya banyak misah-misuhnya gitu. Iya. Tapi kemarin pas kan aku S2 ini juga ada ya ngambil Kuliah lapangan sih kayak matkul yang ada lah lapangannya lah. Dari Iya. situ diambil nilainya juga. Jadi mau nggak mau harus ke lapangan kan. Iya. Itu lumayan kaget karena di sini tuh panas terus kayak berarti batu-batuannya challenge-nya tuh, beda ya, nggak kayak challenge-nya di beda, Indo. lebih ke ke Panas. cuacanya itu loh. Terus sama batunya itu tuh kadang karena nggak ada tanah ya, jadi kita langsung manjat tebing tuh manjat tebing batu gitu. Iya. Gitu. Tapi so far happy juga karena nggak yang se-ekstrim yang Di waktu itu seram. diserang, Iya. itu bener-bener di hutan. Dan nggak lama juga kan, kamu ke lapangan kemana? Iya, Pas ke Oman, seminggu ke paling Riyadh. lama. Seminggu. Seminggu. Iya. Terus ke Abu Dhabi tuh lebih ke pantai. Oh iya, Pantai iya, dari iya. awal-awal. Yang pakai butis itu ya. Yang aku pinjam ke Kak Upi. Iya. Itu jadi overall lapangan Indonesia sama lapangan Saudi. Kalau kamu suruh milih nih ya, kerja di lapangan nih, bukan di kantoran. Milih mana? Di Saudi tapi pas winter. Itu udah oke sih. Udah paling mendingan lah. Kalau di Indonesia tuh apalagi di timur ya. Itu yang aku bilang tapi hutannya yang kanopi. Middle East emang nggak ada challenge kayak tadi kamu kan ke rawa-rawa. Kalau tadi kan di Indo ada arus segala macam. Kalau di Middle East Enggak, kita nggak bakal nemu, kayaknya ya menurut aku di sini nggak bakal nemu sungai yang debrisnya tuh deras, kayak iya, di kayak di Indonesia gitu. Terus bencana alam juga nggak ada ya. bencana alam jarang lah di sini Jarang kan. ya. Jadi lebih aman ya, paling kendalanya cuaca itu. Kalau summer kayak nggak ada yang mau juga sih geologis Ke ke lapangan. lapangan pas summer gitu. Paling spring atau nggak winter gitu. Udah enak kemarin tuh. Emang kamu ke lapangan bulan apa aja sih? Aku bulan Yang ke Februari apa ya? yang- Maret kalau nggak salah Maret yang ke Oman, Maret ke Riyadh. Maret dulu Riyadh dan Oman. Riyadh dan Oman. Terus kalau yang Abu Dhabi tuh pantai agak panas nih, kayaknya aku lupa kapan ya. Juni, Juli, Agustus. September kalau nggak salah. Oh September. Ya, September udah akhir-akhir summer ya. itu masih ada panas ya. Namanya juga pantai kali ya. Iya. Terus itulah, jadi di sini tuh dan di Saudi kan cuacanya 4 ya. Kalau Iya. di Indo tuh antara hujan atau Kering, panas kemarau. aja gitu. Itu sih. So far kayak wow, untuk mental banget. Dan jadi aku ngerasa Ausjur tuh nggak semuanya salah juga sih. Ada itu Kadang di ada benarnya. membentuk kalian buat di masa depan. Iya, ya. karena Iya. waktu itu aja aku Ausjur nggak tahu ya kalau kakak Ausjur gimana. Aku tuh sampai ngafalin penyakit dan cara penanganan teman kita, Iya, bukan iya, kita. iya. Oh. Maksudnya aku harus hafalin 80 orang itu penyakitnya apa gitu. Iya. Nah, iya. katanya sih Kan biar akrab lah, alasannya biar bonding kan. bonding, Padahal biar sebenarnya itu mengenal satu sama lain lebih dalam, tapi sebenarnya kalau di lapangan ya itu sih. penting karena nanti kalau ada Penting. something happen. Iya. Iya. Apa nih yang harus dilakuin. Jadi waktu aku ke lapangan pun yang banyak pun juga tuh setiap orang bawa obat. Iya, Obat-obatan. betul. Itu harus lengkap. Itu paling penting. Ya kalau sih. lecet-lecet itu juga langsung kita sembuhin pakai yang kita bawa kan, karena porter atau orang desa sana nggak mungkin nyediain Iya, obat betul, gitu-gitu. Itu serunya gitu, belajar juga obat-obatan. Nggak harus siap mental, semuanya harus di prepare. Ya gitulah, jadi ada bagusnya juga, tapi bagusnya gajinya gede sih pasti kalau ke lapangan. Aku yakin kalau bukan, Dibanding. itu kan aku fresh graduate Iya, ya. Kalau iya, misalnya iya. orang-orang yang
udah senior yang udah jago dan remote gitu misalnya dikasih tempatnya pasti gajinya gede banget sih Kak. Gede banget. Karena tuh nyawa juga sih Taruhannya ya. taruhan nyawa. Sampai seniorku aja tuh sampai kakinya, pokoknya bukan kita doang yang lecet-lecet, si seniorku juga kena juga gitu saking medannya susah gitu. Betul. Jadi overall geologi ini setelah kamu pelajarin, jadi student, jadi kerja, segala macam, enjoy kamu happy sih, nih happy ambil aja. jurusan Sekarang sebenarnya kalau setelah S2 nih, aku kan S2 tesisnya nggak terlalu geologi banget Kak. Oh iya, chemistry agak ke samping-samping gitu. Jadi aku takutnya juga geologinya agak-agak lupa nih gitu. Jadi tapi bagusnya kalau kayak gini ya, kita agak ke tapi kamu udah melebar ngambil gitu ya course bidangnya. kan pas S2 ini kan kamu udah banyak ngambil course yang geologi. Iya, itu juga biar kita nggak terlalu hilang gitu. Tapi di sini lebih juga ke petroleumnya, jadi ke labnya juga, terus hitung-hitungan petroleumnya juga dapet di sini. Jadi nggak geologi pure gitu loh aku. Kalau di ITB iya geologi pure. Gitu. Enjoy sih. Kadang ya kalau S2 jadi kayak nambah ilmu, maksudnya udah pasti nambah ilmu ya. Bedanya tapi apa tuh yang kamu alamin? Bukan geologi aja gitu yang ditambah, tapi tentang chemistry-nya juga gitu-gitu. Seru-seru aja. Gak tahu ya kayak gimana nanti karirnya, lebih ke petroleum atau ke geologi mungkin. Jadinya aku open gitu loh Kak. Iya, bisa dua-duanya, ada dua skill set nih. Gimana rezeki membawaku dan gimana karir nantinya gitu. Tapi teman-teman kamu yang 5 orang ini gimana tuh end up di mana mereka? Yang satu pada S2 juga kah? Ada satu kayaknya enggak, yang S2 cuma aku berdua yang main Itali tadi itu ya. Sama Itali itu kayaknya enggak lama kita dari Pulau Seram itu, kita udah berdua tuh udah persiapan pengen S2 emang bareng gitu. Maksudnya aku hampir ke Itali. Oh, kamu hampir tadinya mau ke Itali bareng juga sama dia karena univnya sama, tapi waktu itu aku belum dapat beasiswa dan kaus sudah dapat, terus kayaknya mendingan ke kaus nih waktu itu karena jadi kamu waktu itu sambil apply apa aja tuh? Yang pas mau ke kaus ya? Iya, sebelum ke kaus. Ke Itali, ke Norway, ke aku lupa, Austria pernah. Kayak hampir ke Irlandia juga, pokoknya ke Eropa lah gitu waktu itu. Rata-rata kalau anak geologi ngambilnya Eropa ya? Kalau iya, Eropa tuh US. Oh, US. Kebanyakan ya. Atau Jepang, tapi kalau Jepang tuh lebih ke bencana sih ke geologinya. Gempa gitu-gitu ya. Tsunami. Iya. Soalnya temanku juga ada di Jepang. Iya. Tapi si teman aku yang satu tim nih ke Pulau Seram, yang S2 aku sama si temanku itu. Iya. Terus yang lain tuh kerja, yang satu di Pertamina, yang satu aku lupa, kayak dia agak melenceng nih, satunya lagi ke PLN kalau nggak salah. Baru masuk kayaknya. Tapi seru-seru aja sih. Iya. Wah, pengalaman banget nih Pulau Seram nih ya. Pengalaman banget. Sampai sekarang nggak lupa gitu. Kalau orang suruh nanya, ceritain dong, aku ingat sih. Tapi kalau kamu rekomen anak-anak adik-adik kelas kamu nih yang pada mau lanjut S2, S2 di mana nih? Apa kamu bakal ngerekomen kaus kah atau ada kampus lain yang? Kalau kampus lain, kalau testimoni aku ya, misalnya ditanya kaus bagus gak untuk mempercanggih istilahnya skill kita sebagai geologis atau petroleum geologis, bagus banget sih, soalnya environment tuh udah bagus banget si kaus ini untuk kita tuh upgrade skill, upgrade pengetahuan juga. Terus ditambah lagi opportunity yang ada, kayak aku kemarin magang itu kan di Aramco kesempatan ya, yang bagus gitu. Waktu magang juga ini kayak melenceng juga ke chemistry. Enggak, dia masih geologi tapi satu bidang lah sama si PI grup aku yang sekarang. Nggak melenceng banget kayak tesis, tapi tesis pun juga jadinya belajar baru banget sih, maksudnya nge-lab, megang instrumen ini, terus kayak percobaan, karena di ITB dulu aku nggak nyentuh sama sekali lab gitu, bersimulasi, simulasi gitu. Yaudah gitu Kak. rekomen aja sih kaus. Iya. Tapi mungkin profesor yang geologis tuh udah pada mau cabut, jadi mungkin nunggu beberapa tahun setelahnya kan ada pergantian pasti betul itu baru oke gitu untuk nge-apply ke sini S2 atau S3 ke sini. Iya sih, betul. Ini gitulah. So far cepet sih S2, maksudnya 2 tahun tuh nggak kerasa. Iya. Course-nya 3 semester. Habis itu saya tesis, tiba-tiba udah lulus, udah graduate. Nggak berasa ya, benar. Udah nggak berasa banget, cepet banget. Nggak kayak S1 kan. Benar.
Terus S1 kan kita kayak bener-bener struggling dari awal, ospek lah, dasar banyak yang lah. perintilan-perintilannya Iya. gitu. Kalau di sini S2 kalau tuh di kayak menurut aku sih kayak fokus risetnya agak sih. riset tapi agak kayak having fun karena Having fun, iya, banyak temennya juga, Iya, lebih iya. banyak teman juga kayak gitu. Ya, temen dari mancanegara kan. Iya, Jadi betul. dinamikanya beda lah Betul. kayak S1 dulu. Ya gitu. Ya pertama kali lah kan ke expose sama dunia internasional Aku? kan. Aku waktu S2. Oh iya, S2. Jadi aku ngerasa oh ternyata S2 keluar tuh benar-benar ngebuka cakrawala kita Iya, gitu. betul. Mindset juga, terus aku juga sama sih kayak Kak Upi, kayak Iya. pertama kalinya merantau ke luar negeri gitu kan. Iya kan. Masih struggling, maksudnya waktu awal pasti struggling adaptasi juga lebih lama daripada dulu kita S1 atau di tempat kerja gitu kan pasti. Betul. Cuma di sini di kaus enaknya orang Indonesia banyak juga kan. Ya Iya. kayak mungkin di luar ya teman-teman Iya, aku yang di iya. luar mungkin lebih dikit orang-orangnya gitu. Iya yang sih. bisa Jadi kita nggak jadi terlalu keluarga, kerasa ini jadi banget ya. keluarga. Nggak Jadi lonely banget Indonesia. Wih seru nih kan ya. Semoga apa nih ke rencana ke depan? ya depan Mengalir aja kah? mengalir aja. Nggak ada yang target banget, tapi juga maunya sih masih berkarir ya, maksudnya masih Tapi masih ada ambis pengen PhD kah? masih atau masih mau. masih mau. Semoga masih Cinta mau ya. banget nih sama geologi nih. Soalnya kayak oh gini ya rasanya cepet degree gitu. Ada Oh. pride-nya gitu kan, maksudnya Oh. ada Ketagihan. kepuasan sendiri tapi Ketagihan. pasti strugglingnya beda lagi kan dinamikanya Betul. S1, S2 sama S3. Betul, Jadi betul, siap-siap mental juga. Iya betul. Harus banget harus. Mental, pengetahuan, skill juga gitu. Betul. Kak. Semoga ya. Amin. Kita doakan ya kawan-kawan Kania supaya bisa lanjut. Ya, amin. Terbangnya lebih jauh atau ya nggak tahu lah. Yang mana yang gimana. terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Oke deh guys, kayaknya kita udah mau sejam nih ngobrol. Sejauh. Oh, iya. Ada lagi nggak mau cerita nih? Cerita apa ya? Nggak ada sih kak. Pengalaman Itu paling berharga deh selama 2 tahun di berapa? Kaus. Di Kaus di Saudi lah. pengalaman berharga. Paling berkesan banget kayak ini gue pengen ngulang lagi deh. Oh, intern kali ya. Intern ya. Oh. Maksudnya secara itu kan nambahin. Kamu enjoy berarti ya pas intern ya? Enggak, maksudnya pas intern pasti ada sedih, bukan sedih sih apa lebih ke struggling juga sih, tapi seru aja maksudnya. Oh kayak gini loh kerja di industri tapi di luar Indonesia, di mana kita tuh benar-benar harus mumpuk kepercayaan sama orang, koneksi kan, belajar Iya. menjalin koneksi sama orang. Aku suka sih, maksudnya dalam hal bersosialisasi itu aku suka aja, kayak nambah network. Jadi kalau begitu dikasih kesempatan kayak gitu di industri suka gitu. Cuma kemarin juga yang berkesan juga kelas-kelas di kaus juga overall berkesan, kayak nambah ilmunya dapet, tapi juga ya make a friends with another student juga kan banyak ya di Iya. sini kaus dari mana-mana, seru aja gitu. Internasional. National Betul. exposure-nya gitu. Gitu sih sama intern, sama kemarin tesis lumayan. Mau ngulang lagi tes. Enggak lah, maksudnya cukup, tapi Cukup kayak sekali kan. jadi tahu oh kayak gini gitu. Iya, Kalau cukup berkesan lah ya. sebenarnya kalau bisa di bidang aku, kalau di industri mungkin ya, bukan di akademik ya, di industri R&D-nya nggak sedalam kayak aku kemarin gitu. Oh pas kamu kerja dulu ya di sebelum ke Kaus, kamu Enggak, yang ngebandingin? aku tahu gitu, maksudnya orang-orang di industri oil and gas kalau misalnya R&D itu sebenarnya nggak sedip kayak aku kemarin tesis. Tesis aku tuh kemarin kayak udah cukup deep. cukup untuk S2 gitu, lumayan. Tapi jadi aku tahu oh kayak gini kalau kita ngebuat project, maksudnya untuk tujuan waktu itu innovation sih, termasuk yang novel approach gitu yang tes aku kemarin. Kayak gini loh kita ngebangun bukan narasi ya, apa fakta-fakta yang di lab tuh kayak gini gitu, ngumpulin data-datanya. Dan itu tuh jadi perspektif R&D dan itu belum tentu kepikiran. Di pikiran dan udah di develop sama orang lain kan. Jadi kita istilahnya ya nyari literatur aja lumayan susah. Kemarin ada komite member aku nanya, kok kamu source-nya tahun-tahun lama gitu. Aku dalam hati aku mau jawab sih, tapi takut kayak kesannya ngeyel. Sebenarnya alasan aku kenapa dapetnya literatur lama-lama karena basic, aku tuh ngambil basic nih kak, fundamentalnya tentang ini, misalnya tentang A. Tapi karena belum ada yang pakai ini lagi, jadi gapnya tuh jauh gitu kan.
baru sekarang baru diadain lagi. Ya gitulah. Kalau dibandingin bachelor skripsi kamu beda banget nih yang Beda tes banget. kemarin. Yang pertama Simulasi bedanya ya? dulu aku simulasi, sekarang nge-lab. Banyakannya nge-lab. Terus yang pas S1 aku kalau ngeliat skripsi S1 kayak mau ketawa sih Kak. Kok bisa ya kayak interpretasinya kayak gini, maksudnya pasti ada kekurang-kurangnya. Tapi dulu aku juga Ke lapangan juga pas enggak, S1. simulasi aja, datanya dari perusahaan nih Kak. Oh, udah second ini. Data sekunder. Data sekunder. Kalau aku kan sekarang data primer kan, tapi Iya, dari lab ambil gitu. data sendiri. Betul. Ya udah. Berarti lebih berkesan tesis daripada skripsi. Iya, skripsi dulu. Gak ketawa aja gitu. Tapi dua-duanya nih Kak, ada persamaannya. Awat. Dua-duanya itu bimbingan sama dosen pembimbingnya sedikit banget. Jadi aku kebanyakan ngerjain sendiri. autopilot, walaupun ya aku cari-cari source lah pasti gitu kan. Maksudnya untuk metode-metodenya ya. Iya. Nah, terus kalau S2 ini masih dibimbing sama RS, kalau dulu aku kayaknya nggak dibimbing, jadi lebih Dulu autopilot S1. Lepas aja gitu sendiri. Tapi paling Emang gitu kah stylenya di kalau ITB? S1 Apa? iya kayaknya. Tapi tergantung juga sih. Ada yang ke lapangan misalnya itu masih dibantuin. Aku S1 itu skripsi ke data perusahaan. Jadi kadang-kadang tuh laporan sama si orang perusahaannya kan. Cuma nggak yang dibimbing banget karena mentor aku di lapangan di perusahaan itu tuh bukan orang geologi. Tapi jadi dia bukan orang fieldnya. kimia deh, kayaknya teknik kimia kalau nggak salah. Sama geofisika, tapi akhirnya aku nyari-nyari sendiri. Tetap nyanyi sendiri juga akhirnya. Tapi ya yang penting kelar lah. Kayak cuma ya S1. syarat lulus aja Syarat gitu ya. lulus. Tapi lumayan nambah skill juga. Itu sih ya. Maksudnya lebih banyak manfaatnya untuk aku deh kayak. Iya. Untuk Dan itu kan sebelum era GPT kan. iya lagi. Kan? Satu kan. Iya. Jadi nulis Nulis pure gitu kan. Tapi kenapa aku juga bingung ya, kenapa dulu S1 kan nggak ada ChatGPT. Iya. Itu tuh aku nulis sendiri dan 99 halaman, lebih banyak daripada Yang tesis kan. dari tesis aku cuma 60. Ini kenapa? Tapi aku lihat ya Kecerdasan menurun kan. lebih direct sih kalau S2 karena ini. S2 lebih approach-nya kan beda ya. Iya, Terus betul. kalau kita kan dulu kayak S1 banyak Bertele-tele, pendahuluannya, iya, gitu. Sekarang tuh introduction kalau bisa segala macam. langsung Iya. jump into the point aja gitu kan. Iya. Gitu. Masih keep contact nggak sama dosen pembimbing? Dosen pembimbing enggak, kemarin terakhir kayaknya ngomong reference letter, tapi dia tahu aku mau Ke ke kaus. sekarang dia ngasih reference letter. Ya gitu, aku tuh mungkin orangnya extrovert juga ya, jadi keep kontak sama orang-orang lama tuh menurut aku penting juga. Kadang Iya, aku betul. masih kontak-kontakan sama selain dosen pembimbing jadi dosen pembimbing tuh setelah lulus aku masih kontak-kontakan juga kontak-kontakan. sampai akhirnya terakhir tuh yang reference letter itu. Terus sama dulu kan aku juga magang beberapa tempat, itu juga masih keep kontak sama Magang orang-orang. yang KP ya? Apa sih istilahnya? Bukan, Di kalau ITB. KP kan pas masih mahasiswa, aku Iya. tuh nggak pernah kalau pas pernah itu tuh yang menghasilin data tesis aku. Itu magang di Pertamina, itu aku masih kontak-kontakan sama mentor-mentorku, mentor walaupun KP-nya. nggak sama-sama geologis ya. Iya. Jadi walaupun malah akhirnya multidisiplin, jadi kayak kadang suka dapat insight Dari segi yang dari lain. sisi lain. Oh, kayak gini di industrinya tuh sekarang lagi banyak kayak gini gitu-gitu. Itu penting sih, maksudnya walaupun nggak melulu tentang ini ya, kayak kita butuh pekerjaan, kita butuh koneksi, enggak juga sih, kadang Nyari kerja koneksi baru tuh, kontak dia nih. ngebuka, oh di sana di perusahaan ini lagi ngetren kayak gini, apa Iya. lagi butuh apa gitu. Betul. Seru sih jadinya. Iya. Dinamika orang-orang ini kantor. ngeliatin kita. Iya. Ya itu sama akademis juga kan, dosen pembimbing, misalnya sama sekarang aku ada research scientist yang kemarin mentorin aku. Iya. Itu harusnya keep kontak terus sih. Mungkin itu ya tipsnya. Iya, untuk betul. apa namanya, Kayaknya ntar kalau mau PhD minta referensinya kan juga ke Iya, mereka-mereka pasti. lagi kan pasti kan. ya apa sih, Iya. recommendation letter. Terus buat nanya-nanya juga kadang. Iya. Penting sih emang. Aku juga kayak yang profesor aku yang di Hungari juga, walaupun kadang ada kendala bahasa ya, karena kan beberapa profesor tuh kurang bahasa Inggrisnya. gitu ya? Iya, jadi aku tuh bimbing, jadi aku sama sih kayak Kania, jadi ada yang ngebimbing aku, tapi bukan RS, yang bimbing aku tuh PhD student dulu. Oh iya. Tapi dia udah ngajar, jadi di sana tuh PhD student tuh ngajar juga kan. Iya. Nah, dia itu yang jadi kayak mentor aku lah buat ngerjain tesis. Proyeknya bareng sama dia. Nah itu dia agak kurang bahasa Inggrisnya masalahnya. Jadi ya ada language Kakak barrier. nggak belajar bahasa Hungari? Belajar tapi cuma 1 semester. Dan itu kayak itu wajib? basic banget. Enggak wajib. Oh, nggak wajib. Nggak Tapi wajib. kakak ngambil. Tapi pas kuliahnya belajarnya bahasa Inggris. Oh iya.
Nah, pure tapi bahasa basic Inggris. tuh bahasa Hungary. Iya, bahasa Masih Hungary inget itu ya? cuma buat conversation yang buat di luar iya, gitu buat ya, ke luar kampus. pasar Iya, gitu, kosyonom seiper gitu-gitu Oh, lah. Wah, gitu. bener kayak hi, hello, terima kasih Oh. gitu buat belanja. Nah, itu kayaknya keuntungan kita kuliah di negara yang nggak cuma satu bahasa kayak bahasa Inggris gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau di Saudi ini juga kita kalau mau belajar bahasa Arab harusnya sih kita belajar ya. Kakak udah bisa kan, aku belum. Iya, dikit-dikit. Tadi aku cuma kayak ahlan wa sahlan. Apa tuh? Ahlan wa sahlan sama datang ya. Syukron. Halas apa lagi gitu. Yalla. Yalla sama satu lagi apa kabar apa Kak? Kaifah halo gitu-gitu doang, tapi kan kayak yang nggak terlalu berguna juga, maksudnya nggak yang sampai ya karena kamu ekosistemnya kan di kaos ya. Yes, di kaos kan ya. kayak bubble, nggak kayak aku dulu pas di Hungari kan di masyarakat umum kan, dan di Hungari tuh jarang orang yang bisa bahasa Inggris, apalagi yang generasi tuanya. Dan kalau kita mau belanja yang murah kan kita harus ke pasar itu, ke marketnya. Pas kita ke market ya kita mau nggak mau harus pakai, gitu. pakai bahasa isyarat terus kan. Jadi ya aku ambil course itu pun karena mikirin, dan flat aku tuh isinya orang-orang yang retired gitu. Jadi flat rumah aku tuh, apartemen aku tuh kayaknya tuh building buat orang-orang yang udah retired. Jadi sih nenek-nenek kakek-kakek. Dan orang-orang tua kan biasa kayak masa kita nggak nyapa sih. Kan kita masih ada hawa-hawa Indonesianya ya. Jadi kayak kebiasaan nyapa gitu kan. Jadi mau nggak mau belajar sedikit bahasa Hungari itu cuman buat survival conversation aja sebenarnya. Tapi bagus sih, jadi bukan cuma bahasa Inggris gitu. Iya. Karena bahasa Arab juga kan di sini. Iya. Tapi bahasa Arab broken aku mah. Broken. Nah kebetulan aku roommate-nya orang Saudi kan. Iya. Kalau kamu kan roommate kamu Indonesia terus, nggak pernah roommate sama orang luar kan. Kakak berarti diajarin sama si roommate aku nontonnya mesti nonton sinetron Arab. Nonton sinetron? Iya, bahkan dia nonton sinetron Egypt, sinetron Libanis. Nah pernah satu momen roommate aku tuh nyetel Shahin namanya, kayak Netflix-nya Saudi, namanya Shahin. Terus dia nyetel series Egypt. Aku kaget kok ada Okky Stiana Dewi muncul di series itu. Jadi series itu tentang couple gitu, terus dia kayak tentang pembantu-pembantu yang dia hire. Nah salah satu pembantu itu dari Indonesia, si Okky jadi pembantu. Aku kaget kan dia bisa bahasa Arab ini baru ini sih, baru Ramadan kemarin. Maksudnya ini sinetron seriesnya yang baru kan? Sinetron baru Ramadan kemarin. Jadi aku kaget loh, kok ada Okky Stiana Dewi. Terus aku bilang, Rem ini tuh terkenal di Indonesia. Iya, aktris tuh. Oh iya dia ini. Kocak lah pokoknya. Jadi tapi dia ada peran ya di situ ya sebagai pembantu. Iya. Jadi mungkin karena roommate aku Saudi dan dia juga dari Baduy gitu kan, family-nya masih yang tradisional. Jadi aku tahu lah beberapa culturalnya Saudi dari dia. Seru sih. Dapet temen lokal sih. Nah kalau dulu aku pas S2 roommate aku semuanya Indonesia, satu Malaysia. Iya kayak kamu, kita berempat ya. Satu Malaysia. Nah itu sebenarnya bagusnya waktu S2 kayak gitu nggak berasa homesick sih. Ya? Karena aku 2 tahun tuh nggak pulang. Sama di Hungari tuh benar aku di Hungari aja. Emang nggak bisa pulang ya? Nggak ada duitnya. Beasiswanya, maaf beasiswanya nggak kaus doang deh, bisa bolak-balik. Kayaknya cuma di kaus tapi yang aku kemarin juga sebenarnya nggak dibolehin nggak pulang. Ngapain kamu pulang 2 tahun loh di Saudi ya, puas-puasin lah, ngapain pulang gitu. Bisa pulang Indo ya? Sempet 2 kali. Sekarang mau ke 3 kali kan. Lumayan jatuhnya banyak ya. Yang waktu abis intern ya, abis itu juga pertama kali pulang pas Idul Fitri tahun lalu. Terus setelah intern sama sekarang kan mau pulang. Iya. Tapi kan kalau Indo kan relatif lebih murah tiketnya. Iya, kalau dari Saudi. Kalau dari Saudi, kalau Hungari kan dulu agak lebih mahal. Iya. Dan juga teman-teman aku yang di Eropa juga jarang pulang. Iya. Dan udah di Eropa, waktu liburannya kenapa nggak dipakai keliling-keliling aja gitu. Liburnya banyak juga. Ya gitulah. Seru ya dengar cerita S2 di Eropa juga. Thank you so much Kania, udah jadi bintang tamu, udah sejam lebih. Nambah ya 1 episode. Iya, udah lama vakum. Terakhir sama Kava Lebaran Idul Fitri. Iya, udah sebulan, 2 bulan lalu lah. 2 bulan ya. Iya, udah Idul Fitri. Ini udah Muharram, udah tahun baru Islam. Selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru Islam. Iya. Sukses selalu, insyaallah diberikan yang terbaik setelah S2. Keep in touch ya dimanapun kamu berada. Pastilah. Tadi kan lebih bagus kita keep in touch sama orang-orang lama juga. Betul. Aku juga masih keep in touch sama teman-teman aku master. Baik-baik mereka. Master. See you guys on the next episode. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum.